بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Besar Al-Multazam, dan yang kami hormati, kami muliakan Ketua Bidang Dakwah dan seluruh pengurus Masjid Besar Al-Multazam yang sangat luar biasa berusaha berjuang untuk memakmurkan Masjid Besar Al-Multazam. Semoga ya Rabb, apa yang mereka kerjakan, perjuangan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan dari aparat pemerintah, baik dari kepolisian, TNI, dari Pak Camat atau mewakili, dan seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga ya Rabb kita sama-sama di sore hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya enggak ngerti bahasa Sigiri yang tadi dari Pak Ketua ini, ada beberapa kalimat saya enggak ngerti ini. Ya, alhamdulillah wa syukurlah bisa bahasa Indonesia aja lah. Atau terjemah Ustaz. Nanti saya pakai bahasa Arab untuk terjemah bahasa Bangka ini. Alhamdulillah. Pertama-tama dan paling utama bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat, wabil khusus nikmatul Islam, iman, hidayah, taufik, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita sama-sama diberikan taufik, kemudahan oleh Allah bisa berkumpul di Masjid Besar Al-Multazam ini. Kehadiran kita di masjid, baik melaksanakan salat berjamaah, duduk di majelis ilmu, itu rizki yang sangat luar biasa. Rizki itu saudara bukan hanya harta, sihat, keluarga, rumah, tanah dan lain sebagainya. Rizki yang paling utama adalah rizquddin. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita terpilih oleh Allah, diberikan rizki agama, taufik, datang ke masjid, melaksanakan ibadah, membaca Quran, berinfak, bersedekah, qiyamul lail, berbakti baik kepada orang tua, beramal salih, apapun amalan salih itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang baki, itu yang baki selamanya sampai kita ketemu lagi di akhirat, amalan-amalan salih. Selain itu rizki-rizki batasnya dunia, setelah meninggal sudah selesai. Semua sehat, harta, tanah, rumah, mobil, jabatan, apapun yang kita miliki, pas meninggal sudah habis semua, tidak bawa lagi ke akhirat. Tapi ini kehadiran di majlis ilmu, salat, infak, baca Quran, amalan-amalan saleh, itu yang namanya abadi. Salah satu keutamaan majlis ilmu seperti ini saudara, di sore hari sebentar saja kita duduk di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dihadir di dalamnya oleh para malaikat. Sebelum kita keluar dari pintu masjid ini, semua yang hadir diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir sebelum pulang ke rumah, sebelum keluar dari pintu masjid, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan, hanya hadir sebentar saja, lalu pulang membawa ampunan Allah. Dalam hadis sahih, fi akhir majlis, di akhir majlis, qumu maghfuran lakum, silakan berdiri, telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalau hanya itu saja yang kita dapat dalam majlis ilmu, wallahi kita beruntung. Apalagi ilmu yang kita sama-sama belajari, yang insya-Allah menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Satu saja supaya kita fokus, ilmu mengenai Al-Quran. Al-Quran ini sangat dahsyat manfaatnya. Keberkahannya sangat luas. Bukan hanya untuk akhirat saja, melainkan untuk dunia sebelum akhirat. Saudara, banyak yang pikir amalan-amalan saleh itu hanya untuk akhirat. Tidak. Amalan-amalan saleh apa saja, keberkahannya kembali kepada kita di dunia sebelum akhirat. Semua amalan saleh, salat, sedekah, doa, berbakti baik kepada orang tua, baca Al-Quran, semua keberkahannya dapat di dunia. Punya masalah, punya hajat, punya harapan, melalui amalan saleh Allah menyelesaikan itu semua. Pernah ada seorang jemaah berkata, "Syekh, kok selalu Syekh berkata dunia, dunia, doa saja, minta dunia, amalan saleh dapat di dunia." Kata Ustaz, itu enggak boleh. Harus orang mengharapkan akhirat. Jangan minta dunia mulu. Saya bilang, siap. Siap, saya enggak minta dunia lagi sama Allah. Saya enggak beramal saleh mengharapkan dunia lagi. Tapi kalau saya punya kebutuhan, boleh saya datang minta dari Bapak saja ya. Kalau saya butuh mobil, saya datang ke Bapak. Butuh uang, saya datang ke Bapak. Butuh obat, saya datang ke Bapak. Butuh rumah, saya datang ke Bapak. Bisa enggak membantu saya semua hajat saya? Gak bisa. Udah biarin saya sama Allah. Kalau saya enggak minta sama Allah, minta sama siapa? Kan dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Betul, harapan kita bukan dunia. Tujuan kita bukan dunia. Tapi Rasulullah SAW yang menjanji, dengan amalan saleh dunia dapat, akhirat dapat. Contoh, sedekah itu. Sedekah itu sebenarnya bukan hanya investasi akhirat, investasi dunia sebelum akhirat. Apa artinya investasi? Saya punya usaha, saya masuk, misal punya saham, setiap bulan atau setiap tahun dapat untung. Betul enggak? Itu investasi. Ada profit, ada untung. Sedekah begitu, ada. Ketika infak di jalan Allah, yakin Allah subhanahu wa ta'ala menambah rizki kita, memberkahi rizki kita di dunia. Di akhirat dapat, bukan artinya dunia dapat, akhirat enggak dapat, tidak. Yang tidak dapat di akhirat adalah orang yang mengamalkan amalan saleh, harapannya pujian manusia, riya. Itu yang enggak dapat sama sekali. Tapi dia beramal saleh lillahi ta'ala, tapi punya hajat. Ya Allah, tolong melalui sedekah ini kabulkan hajat saya. Kan Rasulullah yang janji dalam as-sunnah. Dalam Al-Quran Allah cerita mengenai orang misal sedekah. Keutamaan, keuntungan orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Supaya kita termotivasi. Setiap kali, jangan khawatir. Kalau kita infak berarti harta kita kurang. Kata Rasulullah, tidak berkurang. Oh, jadi kita semangat. Berarti dunia aman. Bahkan dalam hadis qal bertambah. Berarti investasi. Kalau saya infak, investasi sama Allah, Allah ganti lebih baik. Bahkan malaikat berdoa. Malaikat berdoa, ya Allah, a'ti munfiqan khalafa. Ganti orang yang infak, ganti. Ya Allah, lebih baik. Dalam hadis sahih, setiap pagi hari ada dua malaikat turun berdoa. Malaikat pertama berdoa, bayangkan, malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang infak
ganti yang lebih baik. Di mana? Di dunia. Malaikat yang kedua, kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang takut infak, gak mau infak karena takut habis hartanya. Kata malaikat, ya Allah, habiskan hartanya, hancurkan hartanya. Berarti kita beruntung kalau beramal saleh infak di dunia. Begitulah amalan-amalan saleh yang lain. Salat 5 waktu, salat sunnah qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Apakah hanya untuk akhirat? Tidak. Di akhirat dapat selamat di akhirat. Karena yang pertama dihisab yaumul qiyamah salat. Dalam hadis, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, dia selamat dan beruntung di akhirat. Di dunia dapat melalui salat Allah berbaiki segala aspek kehidupan kita. 5 waktu itu bukan sembarangan, supaya diatur waktu-waktu kita dari pagi sampai malam. Secara sihat, secara ekonomi, secara kehidupan itu baik. Bahkan salat itu solusi dari masalah yang kita hadapi. Karena itu kata ulama, dengar baik hikmah ini, aslih salatak tasruh hayatak. Berbaikilah salatmu, maka diperbaiki segala aspek kehidupanmu. Ketika merasa kehidupannya ada masalah, gagal terus, muhasabah bagaimana hubungan saya sama Allah melalui salat. Ada masalah, sering ada masalah di rumah, dalam kehidupan dan lain, muhasabah bagaimana salat saya, hubungan saya sama Allah. Karena salat itu hubungan antara hamba dan Allah. Jangan sampai terputus. Jangan tali hubungan itu lemah, dhaif. Usahakan, utamakan salat. Kalau ingin menjadi hamba prioritas di sisi Allah, utamakan salat. Jadikan salat itu prioritas dalam kehidupan. Dalam pemerintah, dalam kantor, dalam bank dan lain, ada ruangan khusus namanya prioritas atau VIP. Betul enggak? Bukan semua, ada umum, ada prioritas, ada khusus. Betul enggak? Kalau ingin menjadi hamba yang VIP di sisi Allah, utamakan salat. Jadikan salat VIP dalam kehidupan, prioritas dalam kehidupan. Berarti salat itu solusi dari masalah yang kita hadapi. Nabi SAW bersabda, bayangkan dalam hadis, siapa yang punya hajat menghadapi masalah, lalu dia menambil air wudu, fasalla rakaatain, dia salat 2 rakaat, memohon kepada Allah hajatnya, Allah kabulkan hajatnya. Pernah enggak kita hadapi masalah, hadapi ini sesuatu yang biasa kita fikir, kira-kira siapa yang bisa bantu saya? Betul enggak? Saya nelpon ke siapa, cari di handphone nomor siapa yang bisa membantu saya. Betul enggak? Biasa. Secara sehat, secara ekonomi, secara apa, kira-kira saya bicara sama siapa, minta sama siapa? Pernah enggak kita lari kepada Allah? Punya masalah, langsung kita ingat Allah, ambil air wudu, salat. Wallahi tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah. Seperti Allah tidak ada. Karena itu usahakan mengamalkan amal salih, mengharapkan Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kisah mengenai salat dan doa. Ada seorang punya hajat, punya masalah, dia lari ke masjid salat ibadah. Ada orang kaya, orang baik, saleh, dermawan, punya rumah besar dekat pantai. Pernah beliau merasa enggak nyaman, enggak betah ini hatinya. Kurang tahu masalah enggak punya. Alhamdulillah beres, punya segalanya, rumah, gaji, mobil, usaha dan lain sebagainya. Akhirnya beliau buka jendela, melihat pantai. Udah, saya keluar aja jalan-jalan di pantai. Karena biasa kalau jalan-jalan agak refreshing lah, ya. Udah, dia pakai sekalian saya waktu salat mau ke masjid aja.
keluar dari rumah, berjalan ke pantai, tetap enggak nyaman hatinya, merasa agak kurang betah ini. Akhirnya melihat masjid. Udah saya ke masjid, belum waktu salat, masih panjang. Saya di masjid aja salat, ibadah, nunggu salat. Mudah-mudahan melalui zikir, salat, ya betah hati saya. Ketika masuk masjid, nggak ada orang. Tapi di ujung sana ada satu orang yang sedang berdoa. Salat 2 rakaat, setelah salat dia angkat tangan dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai dia nangis, suaranya teriak, ya Allah, ya Allah. Kata orang ini, pasti orang itu punya hajat ini, punya masalah. Insya Allah saya bantu. Kata beliau, ketika saya niat saja membantu, hati saya tenang, betah, nyaman. Salah satu amalan saleh yang dicintai oleh Allah selalu membantu orang lain. Bahkan dalam hadis, kalau ingin dibantu oleh Allah, bantulah orang lain. Ini cara cerdas. Punya hajat besar, ingin dibantu oleh Allah, cari mana yang punya hajat. Saya bantu dia supaya dibantu oleh Allah. Setelah selesai salat, beliau mau keluar, ditahan. Pak, kaget, ternyata ada orang ini. Maaf, dari tadi saya dengar sampai nangis. Biasa kalau kita punya masalah, langsung nangis ya. Doanya nangis. Kalau nggak punya, biasa-biasa saja kan. Dia tahan. Maaf Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa masalahnya? Saya bantu. Terima kasih Pak. Nggak ada apa-apa, Alhamdulillah. Enggak, jangan malu, pasti ada. Apa-apa? Tolong Pak, enggak. Oh, jangan, insya Allah saya bisa bantu. Apa masalahnya? Jujur saja, saya punya hutang. Sudah lama saya belum bisa lunas. Sudah tiba, kalau hari ini saya belum lunas, belum bayar, beliau mau lapor sampai saya masuk penjara. Saya punya anak, keluarga, enggak ada yang urus. Itu saja Pak. Berapa hutangnya? Besar Pak. Berapa besar? Saya bantu 2.000. Bukan 2.000 rupiah ya, 2.000 rial. Kurang lebihnya 8 juta, 10 juta lah. Ya 7-8 juta lah. Besar menurut orang miskin, tapi ringan bagi orang kaya. Sedikit. Biasa beliau di Dompet suka bawa uang besar, suka infak. 1 lembar itu 500 rial, 1 juta lebih. Dia suka 500 infaknya, luar biasa. Infaknya jutaan setiap hari. Kata beliau, insya Allah saya bantu. Keluarkan Dompet. Berapa? 2.000. Ini kasih 1, 2, 1.000. Ini 2.000. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Langsung dia bersujud, berdoa, bersyukur kepada Allah. Sampai dia lupa orangnya. Sampai selesai, terima kasih Pak, Alhamdulillah. Kata beliau, belum, tunggu. Kalau belum bisa lunas hutang, berarti nggak punya uang sama sekali. Ini 2.000 untuk hutang, saya kasih lagi. Dikasih 1.000, 2.000, 3.500, habis semua dikasih. Karena kamu orang baik, luar biasa kata beliau. Sampai Allah keluarkan saya dari rumah, sampai ke pantai. Nggak betah, sampai masuk masjid untuk membantu. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih, Alhamdulillah. Sujud lagi, syukur. Lupa lagi orangnya. Setelah selesai, beliau bilang, tunggu, ada lagi. Ada apa lagi Pak? Alhamdulillah, udah terima kasih. Tunggu sebentar. Kartu nama. Dikasih kartu nama. Silakan. Kapanpun ada hajat, ada masalah, silakan telepon. Insya Allah saya bantu orang saleh. Luar biasa. Kira-kira kalau ketemu orang seperti itu senang nggak? Oh luar biasa kan? Tapi beliau marah, nggak terima. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa terima kartu nama. Kok kenapa? Tadi senang cok. Pas kasih kartu nama nggak mau. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa terima. Kenapa? Alasan apa? Jangan khawatir. Ini saya orang terkenal di sini. Kayaknya kamu bukan dari sini. Ini rumah saya. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa terima. Kenapa?
Kata beliau, Pak, saya punya hajat. Langsung saya menambil air wudhu, saya salat, mohon kepada Allah hajatnya. Itu biasa, bukan baru pertama kali. Saya udah tahu jalan sama Allah. Setiap kali saya punya hajat, saya lari kepada Allah. Saya enggak mau terima kartu nama, karena kalau besok saya punya hajat, langsung saya ingat kartu nama Bapak. Jangan merusak iman saya, Pak. Jangan merusak iman saya. Kalau saya punya hajat, mohon maaf kalau saya nelfon ke Bapak, Bapak enggak angkat. Saya datang ke rumah, Bapaknya enggak ada. Terus saya kemana? Langsung kepada Allah. Udah biarin saya sama Allah. Allah yang atur dari mana saja. Bayangkan. Karena itu saudara, ibadah, salat, amalan saleh, itu solusi bagi kita. Kita kemana? Punya masalah, punya hajat, punya harapan. Tidak ada yang bisa membantu kita, menolong kita seperti Allah. Tidak ada. Karena itu saudara, usahakan selalu dekat dengan Allah. Beramal saleh, harapan kita ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridha, dunia beres, akhirat beres, aman. Salah satu amalan saleh yang sering kita sampaikan kepada jamaah di mana-mana, itu mengenai Al-Quran. Ini yang tadi saya sampaikan, ini bukan ceramah, ini muqaddimah, baru mau mulai ceramah ya. Enggak apa-apa ya. Tadi jujur saja, Masya Allah, dari ketua minta tolong dari kemarin kalau bisa salat maghrib di sini. Sampai maghrib lah jamaahnya antusias luar biasa. Tapi karena kita kalau salat maghrib mau mengejar isya nggak bisa, ada masih jauh lagi. Karena itu mohon maaf sebelum maghrib kita berangkat ke acara isya. Tapi insya Allah saya sudah janji sama Pak Ketua yang luar biasa berjuang memakmurkan masjid. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita mengisi acara isya atau subuh. Kalau enggak sempat di Ramadan insyaAllah sekalian biiznillah ta'ala. Semoga Allah berikan umur, panjang, sehat wal afiat bagi kita sampai bertemu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran, usahakan menjadi sahabat Al-Quran. Usahakan dekat dengan Al-Quran. Walaupun kita belum hafal, sahabat Al-Quran, ahli Quran, bukan hanya para penghafal Quran saja. Setiap orang bisa menjadi sahabat Al-Quran. Gimana caranya? Dekat dengan Al-Quran. Cintailah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jangan sampai lewat satu hari enggak baca Al-Quran. Itu sahabat Al-Quran. Kalau setiap hari kita luangkan waktu bersama Al-Quran, insyaAllah kita menjadi sahabat Al-Quran yang mendapatkan barakah Al-Quran di dunia dan syafaat Al-Quran di akhirat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bukan hafal. Kalau kata Rasulullah, ihfadul Quran, jadi berat bagi kita, betul enggak? Jadi harus semua hafal Quran, enggak bisa. Karena Rasulullah tahu kemampuan kita, kata beliau, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran akan datang nanti yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada ashabihi, sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yang baca, iqra'u, karena kata Rasulullah iqra'u, walaupun baca setiap hari. Kalau misal sahabat, apa arti sahabat? Kalau saya bilang ini sahabat saya, artinya apa? Artinya kenal baik, kenal lama, betul enggak? Artinya sudah lama saya. Kalau ketemu di jalan kenal, kalau ketemu di supermarket kenal. Assalamualaikum Pak, Masya Allah, gimana kabar? Langsung kenal. Kenapa? Karena sahabat dekat. Kalau orang yang enggak kenal, itu bukan sahabat, betul enggak? Misal saya kasih contoh ini. Ini sekarang alhamdulillah baru pertama kali ketemu Syekh. Ketika saya masuk datang jamaah udah tahu Syekh, betul enggak? Padahal baru pertama kali ketemu. Kenapa? Karena sering lihat Syekh di TV, di mana-mana, di media. Jadi ketika lihat Syekh langsung kenal. Terus kalau ketemu di Jakarta, kenal enggak?
Kenal. Kalau ketemu misal di Madinah atau Makkah, sering di Makkah saya ketemu jamaah. Saya bawa jamaah umrah. InsyaAllah besok mohon doanya di bulan September langsung dari Makassar. Saya bawa jamaah umrah satu pesawat ke Madinah, ke Makkah dan Madinah. Sering itu di Makkah ada jamaah yang lain. Ketika lihat Syekh di teras masjid, oh, kata, ini Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Jabir kan? Iya. Syekh kenal saya? Enggak. Saya jamaah Masjid Besar Al-Multazam. Yang mana itu? Saya lupa kan isi terus. Yang di Bangkap itu, Sigiri ya? Sigiri. Oh ya, masjid yang cantik itu, yang besar. Iya. Tapi saya enggak tahu, banyak jamaahnya. So, kok Syekh lupa saya? Ini saya dapat foto sama Syekh, alhamdulillah. Dicari HP, dibuka fotonya sejuk. Ini foto saya sama Syekh. Ini Syekh kan? Iya, ini saya. Tapi ini siapa ya? Kenapa enggak kenal? Karena baru ketemu sekali. Bisa jadi walaupun ketemu beberapa kali, tapi jaraknya jauh, lama, bisa jadi lupa. Betul enggak? Tapi kalau sahabat dekat, enggak mungkin lupa. Itu makna sahabat Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, setiap hari ketemu Al-Quran, membaca beberapa ayat, satu halaman, satu juz, punya wirid dari Al-Quran, nanti yaumul qiyamah, antara miliaran manusia, Al-Quran datang, kenal baik sahabat dia. Fulan ini sahabat saya. Fulana, ibu, ini sahabat saya. Langsung Al-Quran kenal. Sampai dalam hadis, Al-Quran berkata yaumul qiyamah, Ya Rabb, izin aku berikan syafaat kepada fulan ini. Aku kenal baik fulan ini, sahabat saya. Izin aku berikan syafaat. Ashartu laylahu. Sering dia baca Al-Quran di malam hari, di siang hari. Ya Allah, tolong izinkan aku berikan syafaat. Faya'dhanullahu lahu. Allah mengizinkan, bawa fulan ke surga, bawa fulana ke surga, bawa fulan ke surga, menyelamatkan kita dari persoalan akhirat, bawa semua ke surga. Tiba-tiba ada orang melihat, oh, ini kemana? Surga. Al-Quran bawa mereka ke surga. Saya mau juga. Ya Quran, tolong saya mau ke surga. Ini siapa ini? Enggak kenal. Saya baca. Kapan? Ketika takziah baca Yasinan. Oh, itu aja lupa. Di bulan Ramadan baca setahun sekali, lupa, mohon maaf. Karena itu semakin dekat dengan Al-Quran, semakin menjadi sahabat Al-Quran. Walaupun belum hafal, luangkan waktu. Wallahi hadirin, kalau kita rutin membaca Al-Quran setiap hari, kehidupan kita menjadi lebih barakah. Wallahi berubah keadaan kita. Sihat, ekonomi, rumah tangga, semua menjadi lebih baik bersama Al-Quran. Kita kembali ke awal yang tadi saya sampaikan, bahawa Al-Quran, sadaqah, infak, salat, amalan salih untuk dunia. Al-Quran solusi untuk masalah-masalah di dunia. Saya kasih satu hal yang sangat penting. Mungkin banyak belum pernah tahu, atau belum sadar, atau belum pernah dengar masalah ini. Banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Banyak masalah yang kita hadapi. Usaha, ekonomi, rumah tangga, kesehatan, gara-gara ain, hasud, jin, syaitan dan lain sebagainya. Tidak ada solusi, tidak ada obat kecuali Al-Quran. Karena sudah ikhtiar ke sini, ke sana, tapi gagal terus. Sudah berusaha, tapi gagal terus. Akhirnya kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sababun yakini. Sebab itu ikhtiar ada dua. Ada sebab dhanni, ada sebab yakini. Dhanni artinya merasa atau biasa kalau kita mengerjakan sebab ini, kita insyaAllah berhasil. Tapi bukan setiap orang yang mengerjakan ini berhasil. Contoh, seorang sakit, biasa kita ke rumah sakit, minum obat. Tapi pernah orang ke rumah sakit, minum obat, tapi enggak sembuh-sembuh. Betul enggak?
Bahkan pernah kita misal kena sesuatu, kita minum obat sembuh. Pernah minum obat yang sama tapi enggak sembuh. Karena itu obat dhanni, tidak ada keyakinan. Bisa jadi, bisa enggak. Begitu dalam usaha. Bukan setiap orang yang buka toko, buka usaha, dia beruntung. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Betul enggak? Berarti tetap kita ikhtiar. Tetapi kalau sama Allah, yakini. Kalau salat, yakin. Kalau istighfar, yakin. Kalau baca Quran, yakin. Berhasil. Yakin. Jangan sampai kita berlomba-lomba, berusaha mengerjakan sebab yang bisa jadi, bisa enggak, tapi kita tinggalkan sebab yang yakini. Karena itu Al-Quran yakin menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di rumah tangga, ekonomi, kesehatan, syifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, qala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Butuh iman dan yakin bahawa saya baca Al-Quran, yakin melalui wasilah Al-Quran Allah selesaikan hajat saya, Allah kabulkan hajat saya. Banyak kata ulama. Baru kemarin saya ketika pulang dari Madinah, kata Syekh Ustaz ahli ruqyah bil Quran, dengan Al-Quran, kata beliau kanker, penyakit kanker rata-rata karena ain hasud, dan gak ada obatnya kecuali Al-Quran. Bil Quran banyak yang sembuh. Bil Quran, berarti Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran bukan hanya pahala kebaikan yang kita dapat. Kenapa kita malas membaca? Karena kalau baca dapat pahala di mana? Di akhirat. Akhirat masih jauh. Biasa manusia suka di dunia cash. Betul enggak? Suka lihat ini. Kalau saya dapat semangat. Coba lihat kalau seorang bekerja, kerja sama saya, tapi akhir bulan enggak kasih gaji. Bisa enggak kira-kira? Enggak mau. Saya ucapkan terima kasih. Enggak laku, Pak. Betul enggak? Suka biasa, manusia suka cash. Suka ketika melihat, merasa lebih semangat, lebih yakin. Urusan kita sama Al-Quran, tugas kita sama Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, usahakan mempunyai yakin. Walaupun kita tidak melihat, tapi yakin karena kita mendengar itu janji Allah, janji Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna. Kami percaya. Karena itu Al-Quran ini solusi. Baca Al-Quran untuk harapan, untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Di rumah banyak masalah, antara rumah tangga, usaha dan lainnya. Pernah enggak kita membaca Al-Quran rutin di rumah? Harapan masalah ini hilangkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Pernah enggak? Suratul Baqarah, satu surat yang sangat dahsyat keutamaannya. Nabi SAW bersabda, qala iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah suratul Baqarah, bacalah suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Siapa yang menambil suratul Baqarah, menambil keberkahan. Keberkahan harta, umur, sihat, ekonomi, semua yang kita harapkan melalui wasilah bacaan surat Al-Baqarah. Wa tarkuha hasrah. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, enggak peduli dengan suratul Baqarah, kata Rasulullah SAW, menyesal dia, rugi. Karena Rasulullah menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi dia tidak mau menambil. Wala yastati'uha al-batalah. Tidak kena madarrah dari para penyihir, paranormal, para dukun, siapapun, jin, syaitan yang ingin membuat madarrah, enggak bisa, enggak boleh. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan akan lari jauh, kabur dari rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah. Berarti rumah kita aman, selamat kalau baca Al-Quran di dalamnya. Pernah enggak kita baca suratul Baqarah dengan harapan, ya Allah selamatkan rumah tangga saya, sihatkan badan saya? Pernah enggak?
Bahkan khususan saya ini usul kepada jemaah, khususan bagi bapa dan ibu, keluarga yang punya masalah di rumah, kesehatan, gangguan, ya, belum ketemu jalan keluar, sudah lama begitu, dianjurkan baca suratul Baqarah rutin di rumah. Usahakan berkali-kali baca ruqyah sebagai ruqyah syifa. Kalau belum bisa suratul Baqarah rutin, padahal saya insya Allah, saya yakin semua bisa membaca suratul Baqarah. Selain suratul Baqarah, amalkan amalan ini. Insya Allah mudah bisa semua amalkan. 5. Suratul Fatihah. 5 ayat pertama suratul Baqarah. Dari Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayatul Kursi dan 2 ayat berikutnya. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kelima al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. Kurang lebih 5 menit, mungkin enggak sampai. Amalkan. Bukan artinya mengganti suratul Baqarah, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Karena kayak berwakilan lah dari suratul Baqarah, dari awal suratul Baqarah, dari ayatul Kursi dan akhir suratul Baqarah dan al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. Kalau bisa baca atas air, misal baca atas air, taruh air di depan, atau minyak zaitun atau madu yang boleh dianjurkan membaca ayat Quran, baca jadi air itu atau minyak itu barakah, syifa. Boleh minum, suruh anak-anak kita minum, boleh usap. Mana sakitnya di mana usap. Berkali-kali dengan yakin. Seperti mohon maaf, kalau kita minum obat dari dokter, kita yakin bahwa obat itu baik. Kalau saya sakit, ya semoga saya dan seluruh jemaah sehat walafiat ya. Kalau misal saya sakit, tanya misal Ustaz Rahman, Ustaz, ini saya sakit, ini minum, oh ambil obat ini. Enggak percaya ini, karena Ustaz bukan dokter ini, betul enggak? Tapi kalau saya tanya dokter ahli, kalau dia kasih obat, oh ini paham, ini ahlinya, betul enggak? Karena itu kalau kita mengambil obat dari orang yang ahli, kita percaya, yakin. Kalau orang bukan ahli, enggak mungkin kita tanya, karena dia enggak paham, bukan ahlinya. Karena itu ketika minum atau baca ayat suci Al-Quran atas air, atas minyak zaitun dan minum dengan yakin itu dari Allah, ahlinya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyuruh kita, Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Yakin, jangan coba kira-kira berhasil enggak, jangan coba. Kalau kita sama obat enggak mungkin coba, betul enggak? Kita yakin obat ini, enggak mau coba ini bagus enggak, kalau enggak bagus ganti, enggak, kita yakin. Begitu usahakan tanamkan keyakinan kepada Allah melalui wasilah Al-Quran. Amalkan, baca Al-Quran atas air, minum dengan yakin disembuhkan oleh Allah, karena Allah yang berfirman Al-Quran adalah syifa. Udah aman. Rohani, jasmani, sihat, kehidupan, usaha, apapun masalahnya. Gagal, ingin mencari jodoh, sudah punya jodoh, sudah lama nikah, belum punya keturunan, Al-Quran. Sudah merasa putus asa secara medis, secara dokter, katanya enggak bisa sembuh, yakin kepada Allah, insya Allah bisa. Yakin. Tugas kita kerjakan amalan saleh. Hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu usahakan amalkan ini. Khususan suratul Baqarah, Bapak Ibu, saya harap usahakan baca di rumah. Kapan-kapan saya kenal jemaah, Masya Allah, beberapa jemaah saya kenal baik, rutin membaca suratul Baqarah di rumah setiap hari. Setiap hari rutin membaca suratul Baqarah. Tidak harus setiap hari, usahakan kapan-kapan, seminggu sekali, sebulan sekali, ya. Yakin Al-Quran suratul Baqarah khususan membawa keberkahan untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk kesehatan, untuk umur kita semua. Mohon maaf kalau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir,
Dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, sampai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kurang lebih butuh waktu berapa lama? Berapa lama kurang lebih? Coba. Kok nggak ada yang baca? Ya, berapa kira-kira? Berapa? 2 jam. Bu. Oh, ada ya? Kira-kira butuh waktu berapa lama ya, Bu? 10 apa? Jam? Wah, salah. 10 menit. Gimana? 30 menit. Cepat ini gak bisa selesai 30 menit, bos. Kurang lebih kalau baca Al-Quran pelan-pelan, santai, misal kayak bacaan ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau baca seperti itu kurang lebih 2 jam. Kalau lancar bacaannya, sudah biasa baca hadir agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau bacaannya seperti itu kurang lebih 1 jam. Mohon maaf, kira-kira ada waktu 1 jam ataupun 2 jam? Ada enggak kira-kira? Ada waktu kosong 1 jam atau 2 jam? Ada enggak? Mohon maaf, pernah nggak kita main HP? Kira-kira 1 hari berapa jam? Kalau main HP itu seminggu sekali atau sebulan sekali? Setiap hari? Rutin? Istiqamah? Usahakan begitu. Belum bisa setiap hari, kapan-kapan baca, luangkan waktu 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam, baca suratul Baqarah sekaligus dari awal sampai akhir. Tidak harus setiap hari, seminggu sekali. Dengan yakin, wallahi menjadi barakah. Khususan yang punya masalah gangguan dalam kehidupan, dianjurkan membaca terus suratul Baqarah. Belum bisa sekaligus dari awal sampai akhir, gak apa-apa, bagi 2, bagi 3, bagi 4, gak apa-apa. Tapi kalau baca sekaligus itu lebih mantap. Apalagi taruh air di depan, setiap baca, misal suratul Fatihah, ayatul kursi, tiup atas air. Insya Allah menjadi ruqyah dan syifa. Baca, minum, suruh anak-anak kita minum dan lain. Khususnya yang punya sesuatu yang besar, kendala atau gagal atau masalah, penyakit dan lain, boleh minum, boleh mandi juga. Boleh minum, boleh mandi, boleh seram di rumah. InsyaAllah menjadi asbabul syifa wa asbabul barakah. Itulah mengenai Al-Quran. Waktunya dah cukup, mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bahas lagi lebih panjang mengenai keutamaan Al-Quran. Tetapi yakin apa saja amalan salih yang kita kerjakan, kita mendapatkan keberkahannya, kemudahan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Karena itu tidak ada solusi kecuali kita kembali kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah, kita lari kepada Allah, kita utamakan Allah dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah kehidupan kita aman, lancar di dunia wal akhirah. Selain suratul Baqarah, ada 1 ayat yang sering saya sampaikan kepada jamaah, ringan, 1 ayat, semua hafal. Ayat paling agung dalam Al-Quran,
Ayatul Kursi. Tolong jangan ada yang tinggalkan. Karena ayat ini Nabi SAW bersabda, ayat paling agung dalam Al-Quran. Dianjurkan membacanya di pagi hari, di sore hari. Dijaga, dilindungi oleh Allah dari jin, syaitan, ain, sihir dan lain sebagainya. Sebelum tidur dan sesudah salat fardu 5 waktu. Tolong jangan tinggalkan. Khususan sesudah salat fardu 5 waktu. Karena yang baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya nunggu mati silakan masuk surga kalau baca ayat kursi. Bayangkan satu ayat mengantar kita ke dalam surga. Satu ayat memudahkan perjalanan kita ke dalam surga. Satu ayat, bayangkan persoalan-persoalan yang besar yang kita hadapi di akhirat, aman, beres semua bersama ayat kursi. Kalau persoalan akhirat yang besar, aman, selamat. Apalagi persoalan dunia. Artinya Al-Quran menyelesaikan semua dunia dan akhirat. Yakin kepada Allah SWT, Al-Quran ini sesuatu yang sangat berkah. Ayatul Kursi jangan tinggalkan, khususan habis salat fardu. Tapi sayang sekali banyak di antara kita biasa lupa baca ayat kursi habis salat fardu. Betul? Kok betul? Tadi habis salat asar kira-kira baca enggak? Baca enggak? Ibu-ibu baca enggak? Alhamdulillah, luar biasa. Coba kita cek yang baca. Yang baca tadi boleh angkat tangan. Yang baca saja, yang tadi lupa enggak usah. Yang lupa tadi enggak baca enggak usah. Yang baca saja, masih ingat barusan baca tadi, ayo angkat tangan yang baca. Kok cuma beberapa orang saja? Yang lain tadi suaranya keras, baca di mana itu? Biasa. Banyak di antara kita yang lupa. Wajar, mungkin di antara jemaah belum tahu keutamaannya. Mungkin pernah tahu tapi biasa lupa atau biasa nunggu imam. Kalau imam baca kita ikut. Kalau imam enggak baca, enggak baca. Jangan. Mulai hari ini kalau imam baca, ikut imam baca bersama. Kalau imam enggak baca ayat kursi, baca sendiri. Salatnya masbuk, salatnya di rumah, ketiduran, dimanapun, di kantor, di jalan, habis salat sebentar saja. Walaupun misal kuburu, mau keluar, dalam perjalanan, baca ayat kursi. Karena yang baca ayat kursi, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Karena banyak tadi belum sempat baca, ayo mari kita sama-sama membaca ayat kursi, mumpung kita di sore hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Semoga ya Rabb menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullahu khair. Cukup itu dari saya, semoga ya Rabb bermanfaat ya rabbal alamin. Sebelum tutup, biasa saya sampaikan doa. Mudah dihafal, mudah diamalkan. Setiap masjid, kalau saya datang lagi, insya Allah menyampaikan doa lagi. Saya tidak bosan menyampaikan doa ini kepada jemaah. Kenapa? Karena doa itu unik. Siapa yang membaca doa ini, surga mendoakan. Bayangkan, bukan syekh, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, surga yang mendoakan kalau baca doa ini.
Apa doa surga? Surga berkata dalam hadis sahih, ya Rabbi, fulan barusan baca doa ini, masukkan ia ke dalam surga. Surga meminta kepada Allah agar kita masuk ke dalamnya kalau baca doa ini. Kalau surga yang minta berarti aman. Kalau surga yang berdoa, insyaAllah aman. Karena surga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Mudah sekali kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali saja, qalatil jannah, surga berkata Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga. Kalau baca doa hari ini berarti surga memohon kepada Allah hari ini. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca setiap hari, berarti surga setiap hari mendoakan kita. Kalau surga setiap hari mendoakan kita, insyaAllah aman. Itulah harapan kita. Karena itu saya suka sampaikan kepada jemaah, harapan saya, ya Rabb, seluruh jemaah yang bertemu di masjid, di majlis ilmu, ya Rabb, kita bertemu lagi di surgamu, ya Rabbal Alamin. Ayo, mari kita sama-sama di akhir majlis membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali. Yakin saat ini surga memohon kepada Allah, ya Rabbi masukkan seluruh jemaah masjid besar Al-Multazam ke dalam surga, ya Rabbal Alamin. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di masjid besar Al-Multazam, ya Rabb, bertemu lagi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan kita bisa amalkan, menyampaikan kepada keluarga, karena itu harapan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, hadza minni wal afu minkum. Sebelum tutup, seperti yang tadi disampaikan dari pengurus yayasan almarhum Syekh Ali Jabir, biasa di akhir acara mengajak Bapak Ibu bergabung dalam program Al-Quran. Gimana caranya? Disampaikan oleh Ustaz Azim dengan cara yang sangat mudah. Tidak harus kita hari ini misal infaknya atau malam ini, tapi kapan saja bisa, insya Allah disampaikan. Kesempatan bagi kita, kalau punya kemampuan jangan lewatkan kesempatan, berjuang bersama Al-Quran. Kita belum hafal, ya, bukan ahlinya, tapi insya Allah melahirkan para penghafal Quran, insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Selama mereka membaca hafal Quran, kita datang yaumul qiyamah mempunyai pahala yang sangat besar, karena mereka bisa hafal Quran melalui dukungan kita. Semoga apa yang kita kerjakan untuk diri, untuk keluarga, untuk orang tua dan anak-anak kita menjadi amalan jariah, mendapatkan keberkahannya di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Saya serahkan ke tim yayasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.